Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan hari ini diambil tema adalah bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Dan surat yang dituliskan oleh Paulus kepada Kolose ini mau mengingatkan tentang komitmen bekerja. Sebelumnya sudah diterangkan tentang hubungan keluarga, dan di dalam keluarga dibuat sebuah kaitan tentang hamba. Dalam bahasa Yunani, hamba itu adalah doulos, dan dalam bahasa Ibrani adalah ebed. Secara pengertian, hamba itu adalah orang yang menjadi berstatus sebagai pelayan di dalam sebuah pekerjaan. Tugas utama hamba adalah melakukan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Melakukan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Seorang hamba tidak lagi berhak atas kehendaknya dan perilakunya, namun menjadi milik tuannya sepenuhnya. Seorang hamba tidak berhak atas dirinya, atas perilakunya, namun sudah menjadi hak daripada tuannya. Ketaatan di sini dikatakan dalam firman Tuhan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Doulos, ebed, harus menaati tuannya. Kata taat adalah menjadi dipenuhi hati pikirannya sesuai dengan kehendak tuannya, bukan lagi menjadi kehendak dirinya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ternyata yang pertama agar kita menyenangi pekerjaan kita adalah dikatakan karena takut akan Tuhan. Saudara terkasih, banyak orang di dalam pekerjaannya tidak menjadi merasa menyenangkan dalam pekerjaan itu. Dianggap pekerjaannya sebagai beban, dianggap pekerjaannya sebagai sesuatu yang membuat kecapean ataupun kelelahan dalam dirinya. Namun bagi orang yang percaya mau diingatkan dalam firman Tuhan adalah, mari kita jadikan pekerjaan kita sebagai tanggung jawab yang sudah diberikan Allah bagi kita, dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Artinya, ketika kita taat kepada Tuhan kita adalah karena kita taat kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikan Allah kepada kehidupan kita. Hati kita sepenuhnya untuk memuliakan Allah di dalam pekerjaan kita. Seorang yang memiliki pekerjaan, pada dasarnya bagi orang yang percaya, dia menyadari bahwa pekerjaannya itu adalah merupakan ladang pelayanan bagi kehidupannya. Saudara terkasih, ketika kita dimanapun kita bekerja, sesungguhnya adalah
menjadi ladang pelayanan yang sudah diberikan Allah bagi kita. Ketika kita menyadari demikian, yang pasti kita akan melihat Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan. Kita tidak mungkin menjadi ogah-ogahan dalam pekerjaan kita. Kita tidak mungkin untuk menjadi curang dalam pekerjaan kita, karena kita bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Namun ketika manusia hanya melihat pekerjaannya adalah sebuah tugas dari atasannya, manusia itu sendiri, maka pada saat itu dia akan menjadi merubah pola pikirnya. Ada orang yang mengambil hati, ada orang yang menjadi melakukan pekerjaannya agar bosnya senang, agar ada orang yang melakukan pekerjaannya dengan ogah-ogahan dan tidak menjadi menyatu dengan pekerjaannya sendiri. Namun orang yang percaya kepada Tuhan melihat pekerjaannya itu merupakan amanat, merupakan pemberian daripada Tuhan, maka dia akan melakukan pekerjaannya untuk memuliakan Tuhan, karena pekerjaannya itu adalah pelayanannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari yang pertama kita sadari bahwa pekerjaan kita adalah menjadi pelayanan kita yang diberikan Tuhan. Pelayanan bukan hanya sebatas dilakukan di dalam rumah-rumah ibadat, dilakukan berdasarkan tahbisan yang diberikan kepada kita. Namun pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Yang kedua, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ketika kita sudah melihat bahwa Tuhan yang memberikan pekerjaan itu pada kita, maka pekerjaan itu harus dilakukan sepenuh hati. Artinya, mari kita senangi pekerjaan kita. Mari kita senangi pekerjaan kita. Orang yang sukses, yang melihat bahwa pekerjaannya dari Tuhan, maka dia akan menyenangi itu. Bukan oleh karena tinggi atau rendahnya pekerjaan itu, bukan oleh karena bergengsi atau kurang bergengsinya pekerjaan itu. Namun ketika diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita berbuat sepenuh hati. Melakukan sepenuh hati artinya tidak ada alasan di dalam diri kita untuk melihat pekerjaan kita itu kecil. Pekerjaan kita itu tidak ada apa-apanya, dan kita tidak mengukur pekerjaan itu dari apa yang kita terima. Namun kita mengukurnya dari apa yang sudah diberikan Allah bagi kehidupan kita. Sepenuh hati artinya kita melakukan yang maksimal dan bukan melakukan apa yang tidak kita mampu. Orang yang bekerja, dia akan melakukan secara maksimal dalam pekerjaannya, dan Tuhanlah yang menilai tentang apa yang dilakukan secara maksimal tersebut. Dalam firman Tuhan, kenapa kita menjadi melakukan sepenuh hati? Karena kita juga melihat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang menjadi tidak menyukai pekerjaannya karena dia melihat manusia di dalam pekerjaannya. Dia melihat pekerjaannya itu sebagai beban yang dilakukan setiap hari dan tidak berubah-berubah, itu saja. Namun kalau kita melihat Tuhan yang kita layani dalam pekerjaan kita, dan apa yang sudah kita diberikan Tuhan itu merupakan pertanggungjawaban iman bagi kita, maka kita akan melakukan yang terbaik dengan sepenuh hati. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga, lakukan sepenuh hati. Sebagai ibu rumah tangga, lakukan sepenuh hati. Sebagai anak, lakukan sepenuh hati. Ketika kita di dalam pekerjaan kita, kalau kita sebagai atasan, lakukan sepenuh hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita menjadi bawahan, lakukan sepenuh hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang sepenuh hati adalah melakukan secara maksimal, yang semampunya, dan dia akan memuji Tuhan melalui pekerjaannya. Yang ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan kamu dan kamu adalah hambanya. Mau diperkuat lagi bahwa kita adalah hamba di dalam dunia ini. Kita adalah doulos, kita adalah ebed Yahweh, kita adalah hamba Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan.
dan dari Tuhanlah upahnya. Oleh karena itu, kita tidak akan melakukan pekerjaan hanya untuk menyenangkan hati orang. Kita tidak mungkin melakukan pekerjaan hanya untuk mengejar jabatan, mengejar wibawa, mengejar apresiasi daripada manusia. Mari lakukan pekerjaanmu karena kamu akan mendapat upah daripada Allah kita sebagai Tuhan daripada hamba-hamba. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemahaman ini mau mengingatkan kita, upah yang terbesar dari ketaatan pada pekerjaan berasal daripada Allah. Upah terbesar berasal dari Allah. Mungkin manusia tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Mungkin manusia melihat sebelah mata terhadap apa yang dilakukan dalam pekerjaan. Namun Tuhan melihat apa yang dilakukan secara maksimal, dan muliakanlah Tuhan melalui apa yang engkau kerjakan tersebut. Ketika kita menganggap dan melihat seperti itu, maka ketika pekerjaan kita tidak diapresiasi oleh dunia, dan kita akan tetap melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan upah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang berikutnya dalam ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya menjadi balance dari ayat 24 dan 25. Bagi orang yang selalu taat dan patuh terhadap apa yang dikerjakannya, yang selalu mentaati tuannya dan melakukan segenap hati, dia akan mendapat upah. Namun orang yang menjadi tidak sepenuh hati mengerjakan pekerjaannya akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara terkasih, bukan hanya upah, namun kita juga menanggung atas apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan yang kita lakukan sehari-hari, mari lakukan untuk Tuhan. Mari lakukan yang terbaik dan galilah potensi diri, karena di dalam pekerjaan kita harus bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja hanya untuk diri sendiri dan untuk kehidupan itu sendiri. Ketika itu yang kita lakukan, saudara terkasih, maka kita akan mendapat sebuah berkat daripada Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kekristenan pada saat ini, banyak orang yang masih merasakan ketika mendapat pekerjaan, dia bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dia memberikan ucapan syukur kepada gereja. Dan seiring perjalanan waktu, banyak sering orang menyadari bahwa pekerjaannya itu adalah menjadi sebuah beban. Namun melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan, pekerjaan apapun yang kita miliki, mari kita melayani Tuhan melalui pekerjaan. Pekerjaan apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, lakukanlah sepenuh hati. Taatlah kepada Tuhan di dalam pekerjaan yang sudah diberikan Tuhan tersebut, sehingga kita menjadi memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita adalah menjadi garam dan terang dunia yang ditempatkan di dalam tempat-tempat yang berbeda, bukan menjadi sama. Oleh karena itu, di dalam pekerjaan yang berbeda-beda tersebut, mari kita lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah melalui pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita berasal dari Allah dan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ketika kita melakukan dengan tidak sepenuh hati, sebenarnya kita menjadi menyangkal Allah yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Namun ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, upahnya adalah dari Allah, yaitu dari yang sang pemberi pekerjaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah doulos, ebed Yahweh, hamba Allah yang melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah diberikan Allah bagi kita. Oleh karena itu, lakukanlah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu sebagaimana pekerjaan itu adalah pemberian Allah
bagi kita. Melayanilah melalui pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kami diingatkan agar melayani Tuhan melalui pekerjaan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan mengingatkan kami. Kami adalah hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan kami mengingat Tuhan bahwa pekerjaan kami itu berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami untuk melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kami. Ajari kami untuk menjadi menyembah memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, jadikan firman berakar bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus